Buruknya kualitas udara di ibu kota bisa memberikan dampak buruk pada sektor pariwisata. Dan salah satunya adalah sport tourism atau pariwisata olahraga. Jika kasus polusi udara di Jabodetabek ini terus dibiarkan, maka kerugian diperkirakan mencapai estimasi 20 hingga 30 triliun rupiah. Dan untuk sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Selamat pagi Mas Menteri, bagaimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Megi. Sukses untuk CNN. Terima kasih sudah mengundang pagi ini. Iya Mas Menteri, ini saya juga masih batuk-batuk begitu ya, hampir 4 minggu, anak-anak saya juga masih batuk-batuk. Nah sebelum saya memulai dialog dengan Mas Menteri, saya juga punya pantun soal polusi udara. Bila lingkungan tiada sehat, maka kehidupan terasa berat. Jika biarkan udara tercemar, mengkhawatirkan kesehatan anak bangsa. Oke, keren. Mesti dibalas. Ya harus dibalas dong Mas Menteri, silakan. Jalan-jalan ke pasar baru. Harus pakai masker karena polusi. Cakep. Walaupun ekonomi sudah semakin maju, kita harus turunkan polusi dengan kolaborasi. Waduh, mantap Mas Menteri. Iya memang benar ya, polusi tidak hanya berdampak pada ekonomi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun juga ikut berdampak cukup besar. Mas Menteri, sebenarnya berapa dampak kerugian ekonomi yang akibat perubahan iklim dan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek? Ya, polusi udara ini memang kita harus antisipasi karena dampaknya terhadap perekonomian pasti akan terasa beberapa bulan dan waktu ke depan. Pencapaian kunjungan Wisman dan Wisnus ini masih terus meningkat dan belum menunjukkan perlambatan. Namun polusi udara ini akan menimbulkan kerugian yang signifikan jika tidak ditangani dengan langkah-langkah yang saya sebut 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk kurangkan polusi. Dan di sini data riset dari Greenpeace Asia, Southeast Asia di tahun 2020 sampai 2023, estimasi kerugiannya bisa mencapai 20 sampai 30 triliun rupiah. Di Jakarta saja, polusi udara telah menelan biaya ekonomi 21,5 triliun atau 1,7 kali lipat dari defisit BPJS. Nah, ini setara dengan 26% dari anggaran kota Jakarta tahun 2020. Nah, data terbaru situs pemantau kualitas udara tadi pagi, polusi udara di Jakarta 167. Hari sebelumnya berfluktuasi masih di atas 150, namun saat liburan 17 Agustus sempat ada di bawah 100. Saya tahu betul karena selain sempat menjabat Menteri SDM ad interim, saya juga memonitor dengan kegiatan berolahraga di pagi hari. Nah, ini kerugiannya bisa mencapai 2 miliar dolar atau sampai 30 triliun di tahun 2023. Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa biaya kesehatan ini terus meningkat untuk permasalahan yang berkaitan dengan saluran pernapasan, diestimasi bisa mencapai 10 triliun. Ini yang harus kita mitigasi, harus gerak cepat, harus gerak bersama, dan harus garap semua potensi untuk kurangi polusi. Baik Mas Menteri, ini kerugiannya sudah hampir mencapai 30 triliun rupiah. Nah, apakah ada event-event yang dibatalkan akibat polusi udara ibu kota khususnya pada kegiatan wisata berbasis olahraga ataupun sport tourism? Kita menyelenggarakan 2 event besar saat weekend kemarin, yaitu di hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu itu ada 3 event, yaitu Ion Nation di Ancol, juga di selatan ada Goes Kemerdekaan, dan di pusat ada Live Well, di mana tiga-tiganya tidak dibatalkan. Ini kita tentunya harus antisipasi karena ada event-event berkelas dunia yang akan dilakukan di DKI. Hari Minggu ada Jakarta Half Marathon 2023 dan juga ada Alfamart Run, juga masih bisa berlangsung dengan ribuan peserta. Namun kalau polusi ini tidak tertangani dengan baik, maka akan ada dampak pada kegiatan wisata berbasis olahraga atau sports tourism karena tempatnya ada di luar ruangan. Dan ini kita akan melihat bagaimana lomba lari, sepeda maupun kegiatan lainnya di sekitar Jabodetabek pasti akan terdampak.
saya melihat bahwa kita jangan hanya berpikir ekonomi tapi juga kesehatan karena anak-anak kita, lansia pasti mengalami kesulitan. Namun ada berita baik karena gerak cepat dari pemerintah dan kita melihat bagaimana Beijing menangani polusi udara, maka ada beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang telah kami ambil. Seperti work from home dan juga konversi untuk menggunakan transportasi umum dan juga bagaimana kita mengarahkan ke depan untuk penggunaan kendaraan listrik dan energi baru dan terbarukan. Baik, Mas Menteri, ini sport tourism ini bukan hanya untuk kesehatan saja begitu. Tentunya kita juga melihat ada beberapa event besar lainnya ya, event internasional seperti konser nantinya yang akan diadakan di ibu kota juga. Nah, apakah polusi udara mengakibatkan berkurangnya tempat wisata terbuka ataupun outdoor event serta pertunjukan seni musik budaya di tempat terbuka? Dan solusi apa yang ditawarkan oleh Kementerian Parekraf untuk hal tersebut? Solusinya adalah visi green tourism dan sustainability, di mana kita kedepankan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. Seperti kita ketahui, ASEAN akan mulai persiapan menuju KTT di awal September. Ada FIBA yang mulai minggu ini, FIBA World Cup, ada juga FIFA World Cup Under 17, dan juga ada beberapa kegiatan besar lainnya seperti Coldplay akan konser tanggal 15 November. Ini harus kita antisipasi dengan segera dan kita sampaikan narasi bahwa kita menangani isu polusi secara totalitas. Kita harus juga dalam jangka pendek melakukan modifikasi cuaca, harus mengurangi dampak polusi dari industri dan transportasi. Dan jangka menengah kita harus sediakan ruang terbuka hijau yang lebih banyak dan penggunaan sumber energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Juga kita mendorong sebuah gerakan penggunaan karbon kalkulator atau carbon footprint, di mana kita mulai memastikan kepada gerakan masyarakat yang every step matters. Setiap langkah ini sangat penting dan harus kita sosialisasikan dampaknya terhadap sektor pariwisata. Mulai kurangi polusi ini sebagai bagian daripada menjaga destinasi dan mulai serap karbon. Karena walaupun belum berdampak terhadap target wisatawan yang cukup naik secara signifikan di atas target atas, tapi kalau kita tidak memulai dari sekarang seperti penggunaan kendaraan umum, beralih dari kendaraan pribadi berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, ini berbahaya sekali untuk event-event yang akan dilakukan karena akan menjadi satu pertimbangan bagi apakah event ini akan terus berjalan jika tidak diintervensi dan harus diberlakukan. Nah, ini butuh langkah mitigasi dan adaptasi iklim agar kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap untuk menyelenggarakan event-event berkelas dunia dan internasional seperti tahun lalu sukses menyelenggarakan G20. Baik, Mas Menteri, tadi Anda menyebut salah satu solusinya adalah work from home, begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat peraturan uji coba ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kerja dari rumah untuk menekan polusi DKI Jakarta? Ya, kita akan tidak bisa melihat secara langsung, tapi ini akan butuh waktu untuk melihat dampaknya. Kami sendiri di Kemenparekraf mulai 16 Agustus sudah menerapkan 75% work from home, 25% work from office, dan seluruh pelayanan publik sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif sedapat mungkin kita lakukan melalui efisiensi platform digital. Dan ini sudah kita lakukan dan kita akan memantau terus. Dan jika seandainya bisa kita tingkatkan, ini akan memberi insentif juga kepada sektor parekraf untuk menggunakan kendaraan listrik, misalnya di Ancol untuk penggunaan kendaraan listrik bebas biaya masuk. Untuk di Taman Mini, setiap pergerakan di Taman Mini ini sudah menggunakan kendaraan listrik. Dan kami memprediksi efektivitas ini akan bisa dilihat 3 bulan ke depan dalam pengurangan angka polusi dengan peningkatan air quality index yang kita targetkan harus bisa ditekan di bawah angka batas ambang sehat. Karena sekarang ini sudah di ambang yang tidak sehat, jadi ini harus kita percepat penerapan peningkatan penggunaan kendaraan listrik, terutama bus listrik, mobil-mobil listrik,
dan juga oleh PLN akan disiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Untuk industri di sekitar Jakarta kita himbau untuk segera melakukan konversi agar jauh lebih ramah lingkungan. Dan untuk masyarakat dalam jangka menengah ini kompor-kompor gas dan kompor-kompor berbahan fossil fuel akan lebih baik digantikan dengan kompor induksi yang menggunakan listrik. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Namun kita harus pastikan ekonomi ini tetap bergerak di atas angka penciptaan lapangan kerja yang ditargetkan di tahun 2024 total lapangan kerja yang kita ingin ciptakan itu sekitar 8 juta. Baik, semoga kebijakan WFH ini juga cukup efektif untuk menekan polusi udara di ibu kota. Dan juga bagaimana dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara dan juga wisatawan Nusantara akibat polusi udara ini? Wisatawan mancanegara tetap kita prediksi di atas target optimis, yaitu 8,5 juta per Juni 2023 sudah mencapai lebih dari 10-15% di atas target batas atas. Untuk wisatawan Nusantara ini perlu lebih didorong, apalagi tingkat mobilitas wisatawan Nusantara ini terbukti menggerakkan ekonomi. Bagaimana UMKM ini penjualannya, omset yang meningkat, hotel-hotel terisi, seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif dengan total 45 juta lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonominya. Jadi per hari ini alhamdulillah wisatawan mancanegara masih sesuai dengan target, malah melebihi target optimis pun. Namun kita harus pastikan bahwa isu polusi ini tidak membatalkan kunjungan dari para wisatawan ke destinasi-destinasi yang sekarang menjadi pilihan seperti Jakarta. Ini kan gerbang kedua setelah Bali untuk wisatawan mancanegara. Harus kita pastikan bahwa tidak ada pembatalan dari wisatawan mancanegara karena bisa berdampak terhadap ekonomi. Karena targetnya tetap kita ingin ekonomi ini bergerak, polusi kita tekan dengan target untuk ekonomi kreatif dan pariwisata sendiri 4,4 juta lapangan kerja bisa kita ciptakan di 2024. Baik, ini bukan hanya dampak ekonomi saja tapi reputasi Indonesia yang harus kita jaga bersama. Mas Menteri, terakhir apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah khususnya Kementerian Parekraf untuk mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek? Ya, kita harus lakukan intervensi pertama sesuai dengan ratas bersama Bapak Presiden. Intervensi ini adalah memberlakukan kebijakan standar emisi Euro 5 dan 6 dan ini bisa dilakukan segera. Kita bisa konversi ruang terbuka hijau yang selama ini mungkin tanah-tanah yang belum produktif, kita bisa konversi menjadi ruang terbuka hijau. Kita sudah melakukan WFH, nanti teman-teman karena kita belajar dari pandemi, WFH ini ternyata waktu pandemi bisa menekan angka polusi dan memperbaiki air quality index kita, dan juga mengurangi kendaraan fosil. Dan untuk jangka menengah dan jangka panjang, kita harus lakukan mitigasi dan adaptasi iklim, dan pengawasan ketat untuk standar emisi bagi kendaraan di Jabodetabek. Dan yang terpenting juga industri-industri sekitar Jabodetabek ini harus menerapkan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan sistem environmental sustainability dalam ekosistem mereka. Dan juga masyarakat berpartisipasi dengan menggunakan transportasi umum dan juga penggunaan kompor berbasis listrik untuk menggantikan kompor berbasis fossil fuel. Baik, semoga langkah-langkah tersebut bisa berhasil menekan polusi udara di ibu kota DKI Jakarta. Terima kasih Mas Menteri Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Terima kasih Mbak Meggy.